Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk kembali hadir dalam acara ini, yaitu membahas kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak. Di kajian lalu kita telah bacakan penulis memberikan muqaddimahnya, dan dia juga telah menjelaskan bagaimana cara beliau menyusun disertai menyusun bukunya yang bersumber, yang beliau berupaya dengan sekuat mungkin untuk bersumber dari Quran, Sunnah Rasulullah dan menurut pemahaman para salafus saleh serta ucapan-ucapan para sahabat, ya, dan ucapan-ucapan para sahabat. Kemudian beliau juga dalam menyusun buku ini beliau menyebutkan derajat-derajat hadis yang beliau cantumkan dalam buku ini, apakah hadis sahih ataukah hasan, dan beliau berupaya untuk tidak mencantumkan ataupun membersihkan buku beliau ini dari hadis-hadis yang palsu, ya, dari hadis-hadis palsu yang merupakan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga ada memberikan isyarat pada beberapa pembahasan yang sebenarnya sebenarnya membutuhkan pembahasan cukup panjang lebar, tapi karena itu tidak termasuk dalam pembahasan tarbiyah dalam pendidikan, ya, maka beliau hanya menjelaskan sekedarnya saja. Di judul yang pertama yang beliau cantumkan di sini, yaitu Al-Hadi huwallah wal muhtadi man hadahullah. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah, dan orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala muallif, berkata penulis, i'lam ayyuhal ab wa anti ayyatuhal tamamal ilm. Wahai ayahanda dan bunda, ketahuilah dan hendaklah kalian mengetahui ini dengan sebenar-benar pengetahuan. Wa aiqana tamamal yakin, dan harus benar-benar yakin annal hadi huwallah, bahwasanya yang memberi petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi taf'alani li salahil waladi innama huwa faqat al-akhdhu bil asbabil hidayati wal qiyami bima aujabahu Allahu alaikuma tujahal abna'i wa ma wara'a dzalika fahuwa ilallah azza wa jalla. Dan apa yang kalian berdua lakukan untuk
menjadikan seorang anak menjadi anak yang soleh itu hanyalah menjalani, melaksanakan sebab agar seorang itu mendapatkan hidayah dan melakukan apa yang diwajibkan kepada kalian berdua terkait dengan anak-anak kalian. Sisanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menyebutkan bahwasanya ikhwah, orang tua baik ayah maupun bunda, ya, di mana kewajiban mereka itu hanya berupaya sedapat mungkin, semaksimal mungkin, ya. Bagaimana caranya agar si anak ini menjadi orang yang soleh, jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang yang bertakwa. Dia hanya upaya, berusaha semaksimal mungkin, karena ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala embankan ke pundak para ayah dan bunda. Dan melaksanakan setiap apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan si anak. Hanya itu ikhwah. Ya, hanya itu. Orang tua hanya berupaya berusaha dan melaksanakan kewajiban apa saja yang Allah wajibkan kepada mereka terkait dengan anak-anaknya. Ya seperti nafkah misalnya, memberikan pendidikan misalnya, apa saja yang diwajibkan. Adapun hasil itu tidak urusan ayah dan bunda sama sekali. Hasilnya yaitu anak itu pasti menjadi soleh, belum tentu. Ya, belum tentu. Oleh karena itu di sini katakan wa ma wara'a dzalika fahuwa ilallah. Adapun sisanya itu, ya, adapun sisanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Bukan urusan kita sebagai orang tua. Fahuwa subhanah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia, Allah Subhanahu wa taala, memberi hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia juga menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian ikhwan. Ini sama seperti ini ikhwan. Seperti seorang yang sedang mencari rezeki. Ya. Kita sebagai manusia telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak mengetahui hasilnya itu seberapa. Ya. Kita tidak mengetahui seberapa hasilnya. Pendapatan kita hari ini berapa, kita tidak tahu. Ya. Hanya saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berusaha. Hanya itu ikhwah, hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit pun tidak bisa menentukan dan tidak bisa memastikan, tidak bisa memastikan berapa yang akan kita dapati untuk hari ini. Misalnya bagi seorang pedagang, ya, bagi seorang pedagang, baik pedagang kecil maupun pedagang yang sudah kalibernya perusahaan PT besar, mungkin bukan lagi kaliber nasional, mungkin sudah internasional, di mana cabangnya di mana-mana. Mereka pun tidak mampu menetapkan berapa pastinya income mereka. Demikian, tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa memastikan. Ya. Sekali lagi, tidak ada yang bisa memastikan. Demikian ikhwah, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hanya berupaya dan berusaha. Makanya seorang pedagang, ya, dia berharap agar dapat rezeki banyak, tapi hasilnya ketika dia pulang ada yang dapat dikit, ada yang dapat sedang, ada yang dapat banyak. Demikian. Harapannya sama ketika mereka keluar rumah. Demikian ikhwah. Ada yang jualannya santai, dapat banyak. Ada yang Masya Allah sudah bertengkus lumus, terkadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, ya. Tapi ternyata dapatnya hanya sedikit.
Jadi bagaimana? Itulah yang namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa menentukan, termasuk dalam mendidik anak, termasuk dalam mengayomi anak-anak kita. Kita tidak bisa menentukan mereka, memastikan mereka pasti akan menjadi anak yang soleh. Tidak ada seorang pun yang mampu. Tapi kita hanya berusaha, kita hanya berupaya. Hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberi hidayah, bukan kita. Qala azza wa jalla, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "May yahdillah fahuwal muhtad." Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Al-A'raf ayat 178. Qala subhanahu, Allah berfirman, fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah itu memberi petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Fatir ayat 8. Qala ta'ala, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah berfirman, seandainya kami mau, kami akan beri petunjuk kepada semua orang. Ya, kepada semua orang. Kalau kami mau, kami bisa memberi petunjuk semua orang. Sajadah ayat 13. Qala subhanahu walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Yunus 99. Kalau Tuhanmu berkehendak, maka akan beriman seluruh yang ada di muka bumi. Seluruhnya, kalau Allah berkehendak. Dalam surat Nur ayat 35, Allah firman, yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk dengan cahayanya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah juga firman, wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Sesungguhnya, dan Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa saja ke jalan yang lurus. Nur ayat 36. Allah firman, qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakanlah, ya Muhammad, hanya milik Allah hujjah yang nyata. Kalau Allah mau, niscaya Allah akan memberi hidayah kalian semuanya. Al-An'am ayat 149. Wa qala Nuh alaihi salatu wassalam liqaumih. Berkata Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Sesungguhnya nasihatku itu tidak akan bermanfaat sedikit pun atas kalian ketika aku ingin menasihatkan kalian. In kana Allah yuridu ayyughwiyakum. Jika ternyata Allah menginginkan menyesatkan kalian. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dia adalah Tuhan kalian dan kepadanya kalian kembali. Jadi ayat-ayat ini ikhwah menunjukkan kepada kita bahwasanya yang memberi hidayah itu Allah, yang memberikan hasil itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai orang tua hanya berupaya dengan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Seorang berupaya dengan semaksimal mungkin bisa anaknya menjadi orang yang soleh, dapat hidayah oleh Allah, dari Allah, dan bisa juga enggak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Unzur ila hadhil kalimatil lati takallama biha Isa fil mahdi. Coba perhatikan ucapan yang diucapkan oleh Nabi Isa ketika dia masih bayi. Idh qala, ketika dia berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa waktu itu masih kecil ya, masih masih digendong oleh ibunya. Karena ketika Maryam alaihissalam itu datang ke kampungnya sambil menggendong anak bayinya yang baru lahir. Tentu kaumnya terkejut. Ya, kaumnya terkejut, ini Maryam kok sudah punya bayi, sementara dia belum menikah. Ya tentunya kaumnya akan menuduh bahwasanya Maryam berzina. Karena tidak ada kejadian dari dahulu sampai sekarang seorang wanita tanpa disentuh laki-laki lantas dia punya bayi, hamil dan punya bayi.
kecuali Maryam. Demikian, makanya wajar ketika Maryam datang mengendong bayinya, datang ke tengah kaumnya, lantas kaumnya menjadi terheran-heran karena Maryam ini seorang perempuan yang suci. Makanya kaumnya mengatakan, ya Maryamu laqad ji'ta syai'an fariyya. Ya Maryam, anti ini kamu ini datang membawa aib. Lantas kaumnya mengatakan, ya Maryam, ya, maka na abuki mra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Maryam, ayahmu bukanlah orang buruk, artinya buruk akhlak. Dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Artinya ini anak-anak siapa begitu? Ini anak-anak siapa? Ya Maryam menjawab anak dia, tapi Maryam pada waktu itu tidak menjawab dengan ucapan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiyya. Aku itu bernazar pada Allah bahwasanya aku hari ini berpuasa tidak bicara. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kaumnya mengamuk ataupun kaumnya marah dengan Maryam. Dia bertanya, ini anak siapa? Maryam enggak bisa menjawab karena dia bernazar tidak bicara. Tetapi fa'asyarat ilaih. Maryam menunjuk kepada si bayi. Artinya kalian tanya kepada si bayi, jangan tanya kepadaku. Semakin berang kaumnya, Maryam semakin marah. Ada pula anak bayi yang gak bisa ngomong ditanya. Demikian ikhwah. Apa kata kaumnya? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyah. Ya Maryam, bagaimana mungkin kami bisa bicara dengan anak yang masih kecil, masih bayi. Dia belum bisa ngomong, masa kami tanya kepada dia? Kemudian saat itulah Nabi Isa alaihissalam menjawab pertanyaan kaumnya. Dan itu memang betul-betul membuat terperanjat kaumnya. Anak bayi bisa bicara. Ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di saat dia digendong masih sangat bayi, ya baru lahir, Nabi Isa alaihissalam bicara. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Dan ataniyal kitab telah memberiku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan telah menjadikan aku seorang nabi. Bayangkan ikhwah, Nabi Isa mengatakan ataniyal kitab, aku telah diberi kitab oleh Allah. Waktu dia belum diberi kitab. Ya, waktu itu dia belum diberi kitab. Injil kan turun belakangan setelah dia Nabi Isa besar. Wa ja'alani nabiyya, dan telah menjadikan aku nabi. Artinya berikutnya dia diangkat menjadi nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Nah, di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, fanzur ila qaulihi, kata penulis, coba kalian perhatikan perkataan Nabi Isa, atani. Allah telah memberikanku kitab. Itu waktu dulu sudah diberikan. Ya. Padahal saat itu belum diberikan. Wa ja'alani nabiyyah, dan telah menjadikan aku nabi. Pada saat itu belum jadi nabi, belum diangkat jadi nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan menjadikan aku telah menjadikan aku mubarakan, berkah, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Kemudian wa awsani bis salati waz zakah, dan telah mewasiatkanku agar aku melaksanakan salat dan bayar zakat madum tu hayya, selama aku
masih hidup. Wa barram bi walidati, demikian juga bersikap berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang jabbar, sombong dan syaqiyya dan sengsara. Ikhwah rahimanallahu. Di sini ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atani, ja'alani, walam yaj'alni. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Maryam, di situ Nabi Isa mengatakan dia telah diberi kitab, dia telah diangkat menjadi rasul, dia telah menjadikan Nabi Isa di mana saja dia berada dia akan memberikan keberkahan, padahal dia belum kemana-mana. Dia lahir, kemudian sekarang dia berada di gendongan ataupun di pangkuan ibunya. Demikian. Ini maksudnya apa, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Ya. Maksudnya Allah sudah tetapkan. Jadi ketika Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku telah diberi kitab. Artinya Allah telah menetapkan kepadaku, untukku, bahwa dia akan memberikan aku kitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menetapkan aku sebagai nabi. Ya, nanti akan Allah telah menetapkan bahwasanya aku nanti akan menjadi nabi. Ini menunjukkan bahwasanya ketetapan semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fanzur ila qauli ta'ala, demikian juga coba kalian perhatikan pada firman Allah taala, wa ja'alna ibna maryam wa ummuhu ayatan, dan kami jadikan anak Maryam dan ibunya sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faman ladzi atahu wa man ladzi ja'alahu wa man ladzi lam yaj'alhu innahullah. Siapa yang memberinya kitab? Siapa yang menjadikannya nabi? Dan siapa yang tidak menjadikannya seorang jabbar sombong? Ini kan anak bayi, kan masih kecil. Anak kecil bayi baru lahir lagi. Itu tidak ada kesombongan pada dirinya. Tapi Nabi Isa mengatakan, dan Allah tidak menjadikan aku menjadi orang yang sombong dan syaqiyya dan sengsara. Ini maksudnya kan nanti. Tapi Allah sudah menetapkan bahwasanya aku tidak menjadi orang yang sombong dan aku tidak akan menjadi sengsara. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi itulah dia. Siapa itu semua yang melakukan? Innahullah subhanahu. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lil 'abdi min amri syai', dan sesungguhnya hamba sedikit pun tidak punya kuasa dalam masalah ini. Faradina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kita harus ridha kepada Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama kita dan Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah. Wa hadzal ibnul 'aq, dan ini seorang anak yang durhaka. Alladzi dzakarahu Allah Subhanahu fi kitabih, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya, itu Al-Ahqaf ayat 17 sampai 18. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya, qad azaghahu Allah wa huwa yaqulu liwalidayhi, sungguh anak ini sudah disesatkan oleh Allah dan dia berkata kepada kedua orang tuanya, ufil lakuma, untuk kalian berdua, untuk kalian berdua. Dia, anak yang durhaka ini, berkata seperti itu kepada kedua orang tuanya. Ata'idani an ukhraj, apakah kalian mengancam-ngancamku bahwasanya aku akan dibangkitkan? Jadi kedua orang tua anak ini sudah masuk Islam, beriman. Jadi dia mengajak anaknya agar masuk Islam, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari berbangkit. Si anak ini kafir, menjawab ajakan orang tua, ufil lakuma, gimana kalian ini? Ataidan ini an ukhraj, kalian mengancam-ngancamku bahwasanya aku nanti akan dibangkitkan. Wa qad khalatil qurun min qabli, sungguh sudah banyak umat-umat ya yang sudah berlalu sebelumku. Artinya sampai sekarang toh mereka nggak bangkit-bangkit, mereka tak dibangkitkan dari kuburan mereka. Itulah alasan si anak. Ataidani an ukhraj wa qad khalatil qurunu min qabli,
Apakah kalian mengancam-ancamku bahwasanya aku akan bangkit dari kuburanku setelah meninggal, padahal sudah banyak berlalu umat-umat sebelumku? Kata si anak yang durhaka ini. Wahuma yastaghitsanillah. Kedua orang tua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wailaka amin. Celakalah kamu hai anakku, gitulah kira-kira ya. Amin. Berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'adallahil haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan dibangkitkan, seluruh manusia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, maka semua pasti akan dibangkitkan. Janji Allah itu pasti benar. Ya. Janji Allah itu pasti benar. Sebagaimana Allah akan menyiksa orang-orang durhaka dalam kuburannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada orang yang dalam kuburannya untuk orang yang bertakwa. Mungkin para pemirsa masih ingat setelah terjadinya perang Badar, ya. Saat terjadinya perang Badar, maka di antara yang mati di situ adalah Abu Jahal, ya, dan beberapa pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya yang tewas. Lantas Rasulullah SAW berkata kepada bangkai-bangkai orang Quraisy pada waktu itu setelah perang Badar. Rasulullah memanggilnya satu persatu. Ya Abu Jahal, hai fulan. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah sekarang kalian sudah dapatkan bahwasanya apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kami sudah dapatkan bahwasanya, kami sudah temukan bahwasanya apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami itu benar. Demikian. Rasulullah SAW bicara kepada yang juthath, itu bangkai-bangkai pemuka-pemuka Quraisy yang mati dalam perang Badar. Sampai Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, tanya, "Hayasma'un ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Apakah mereka akan bisa menjawab?" Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a ma hum bi asma'a minkum." Tidaklah kalian itu ma antum bi asma'a minkum. Ma antum bi asma'a minhum. Tidaklah kalian itu lebih mampu mendengar ketimbang mereka. Artinya mereka juga bisa mendengar sebagaimana kalian mendengar pada saat ini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Artinya itu merupakan janji Allah. Jadi Rasulullah bertanya ya kepada si Abu Jahal yang sudah jadi bangkai, ya, gimana? Sudah kalian dapatkan siksa kubur itu? Nah, begitu. Makanya si orang tua ini pun pada anaknya begitu. Wailaka amin. Kamu celakalah, kamu cepat beriman. Inna wa'adallahil haq. Sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Demikian ikhwah. Ya, janji Allah itu pasti benar. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Si anak malah balas, ini kan dongengan-dongengan orang dulu-dulunya ini. Demikian ikhwah. Jadi peringatan-peringatan para nabi, ya, yang mengingatkan umat manusia pada waktu itu untuk beriman kepada Allah karena mereka nanti akan dibangkitkan, itu dianggap adalah dongeng-dongeng. Mereka berdalilkan dengan tuh udah banyak yang mati sejak dulu tuh, ya, sudah banyak yang mati, sudah banyak yang beriman, sampai sekarang nggak dibangkit-bangkitkan juga nya. Makanya dia katakan ma hadza illa asatirul awwalin. Kita perhatikan di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Orang tua beriman, tapi anak durhaka, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sudah berupaya kedua orang tuanya sudah berupaya untuk untuk mengajak si anak, ya. Untuk mengajak si anak. Dan bukan hanya sekedar diajak, mereka juga seraya diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huma yastaghitsanillah.
Keduanya mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya agar anak ini dapat hidayah. Demikian ikhwah, sudah berupaya. Tapi ternyata si anak tidak juga beriman. Ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi wa min qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Mereka lah orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat-umat yang telah berlalu. Minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia, innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Famanil ladzi azaghahu wa man dzal ladzi adallahu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ayat ini, siapa yang telah membuatnya menjadi sesat dan siapa yang membuatnya menjadi siapakah yang telah membuatnya menjadi sesat? Demikian ikhwah. Faya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub. Wahai yang musarrifal qulub. Wahai yang merubah-rubah hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Rubahlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, agar kami tetap taat kepadamu. Wa aslih Allahumma lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, perbaikilah anak keturunan kami. Wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Dan berilah kami para istri dan keturunan yang dapat menyejukkan pandangan kami. Wa ja'alna minal muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam ataupun pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian para ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini pada bab yang pertama ini penulis ingin menetapkan, ingin mengajarkan kepada kita satu hal yang penting, bahwasanya yang memberi hidayah yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalaupun kita berupaya tapi ternyata anak kita tidak sebagaimana yang kita inginkan, maka kita harus ketahui bahwasanya yang diberi hidayah oleh Allah, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha ikhwah. Kita hanya berusaha. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib itu pengganti ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kakek beliau meninggal dunia, maka hak asuhnya ada di tangan Abu Thalib, dan Abu Thalib itu sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga sayang kepada beliau. Dan Abu Thalib sudah banyak membela Rasulullah SAW, banyak melindungi Rasulullah dari ancaman-ancaman orang Quraisy, karena beliau juga termasuk pemuka Quraisy. Dari Bani Hashim, disegani oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Makanya mereka tidak berani macam-macam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Dan Rasulullah terus yang mengajak pamannya hingga akhirnya di saat paman berada di penghujung kehidupannya, Rasulullah tetap berupaya. Datang Rasulullah, dan ketika masuk ke rumahnya Abu Thalib, ternyata di situ sudah ada Abu Jahal dan dua pemuka Quraisy yang lainnya. Ya, di situ ada Abu Jahal dan dua pemuka Quraisy yang lainnya, Abdullah bin Abi Umayyah misalnya, ya, dan satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan Rasulullah mengajak pamannya tetap. Beliau katakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wa hajjulaka indallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan alasan untuk membelamu nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Tapi ternyata di saat itu juga Abu Jahal dan temannya ini mengatakan kepada Abu Thalib,
Atarghabuna an millati Abdul Muthalib? Ya Abu Thalib, kamu tak suka lagi dengan agamanya ayahmu, agamanya ayah kita? Ya. Enggak suka. Kamu sudah benci dengan agama ayah kita. Demikian ikhwah. Kamu sudah benci dengan agama ayahmu. Atarghabuna an millati Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Hingga akhirnya ketika dia meninggal, dia mengatakan ana ala millati Abdul Muthalib. Seorang yang sudah dianggap ayah, sudah dianggap ayah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan kafir. Bagi seorang rasul, tidak ada satu hal pun yang bisa menyedihkannya, melainkan ada umatnya yang mati dalam keadaan kafir. Apalagi ini kerabat beliau. Apalagi ini pengganti ayah beliau, orang yang mengasuh beliau sejak kecil. Kalau beliau melihat ada kerabat kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan miskin, itu bagi beliau biasa-biasa saja. Kalau ada yang meninggal dalam keadaan perang, itu biasa-biasa saja. Tapi yang membuat beliau paling sedih, apalagi kerabat terdekatnya, di mana Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkan keluargamu yang terdekat. Yang paling dekat di antaranya adalah Abu Thalib. Dan ternyata Abu Thalib ini pula meninggal dalam keadaan kafir. Sedihnya luar biasa Rasulullah. Itu membuat beliau sangat sedih. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Setelah meninggal, apa kata Rasulullah? Wallahi la astaghfiranna lak malam unha anhu. Demi Allah, aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku belum dilarang. Itu kata Rasulullah. Tetap ingin agar pamannya, dia tidak rela pamannya ini masuk ke dalam neraka selamanya. Dia tidak rela. Demikian ikhwah. Tetap dia doakan. Begitulah bagaimana Rasulullah sangat ingin agar kerabatnya dan umat manusia itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kan beliau manusia. Beliau hanya diwajibkan untuk berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya tidak di tangan beliau. Hasilnya ada di Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi sungguhnya hanya Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian ikhwah, hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita setiap sholat selalu memohon kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah dapat hidayah dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap sudut dan lini kehidupan kita. Kita mohon hidayah kepada Allah, apa yang terbaik untuk kita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Sampai diwajibkan dalam sholat. Mereka yang nggak baca ini ihdinas siratal mustaqim, ketika dalam sholatnya nggak sah sholatnya. Karena dia salah satu dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami dalam jalan yang lurus. Demikian ikhwah. Berapa banyak orang-orang yang berada di tengah-tengah orang yang baik, yang soleh, ternyata dia sesat. Dan berapa banyak orang yang di tengah-tengah orang yang kafir, ya ternyata dia Allah beri hidayah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu sekali lagi, hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Itu adalah haknya Allah yang menentukan. Kita sebagai orang tua terkait dengan anak-anak kita hanya diwajibkan untuk berusaha dan berupaya
semaksimal mungkin. Tidak boleh kurang. Kalau kurang dosa. Tidak boleh kurang, harus berupaya. Makanya tidak boleh kita katakan saya sudah berupaya, ternyata anak saya seperti ini. Sampai di mana upaya Anda? Saya sudah berupaya tapi seperti ini jadinya. Ya wajarlah. Nabi Nuh saja anaknya kafir, apalagi dia nabi, apalagi aku yang bukan nabi. Ikhwah, jangan samakan Anda dengan Nabi Nuh. Apakah Anda sudah sama upayanya, usahanya seperti Nabi Nuh? Kalau tidak seperti itu, jangan banding-bandingkan Anda dengan Nabi Nuh. Terlalu jauh levelnya. Jauhnya bagaikan langit dan bumi. Tidak boleh ya, kita banding-banding kita dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku telah berdoa aku telah mengajak kaumku siang dan malam hari. Siapa di antara kita yang memperbaiki anaknya siang dan malam hari? Demikian ikhwah. Jadi jangan sekali-sekali berdalilkan dengan anaknya Nabi Nuh yang kafir sementara ayahnya seorang nabi. Jangan. Ya, makanya hidayah di tangan Allah, tapi kita wajib untuk berupaya semaksimal mungkin. Ya, tetap bersabar, sabar wal musabar. Ya, sabar dan tetap berupaya untuk tetap berusaha, tetap sabar. Sabar dan tetap berusaha agar tetap sabar. Demikianlah para ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh bertanya langsung ke nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan melalui via chat ya, WhatsApp ke nomor yang ada di dalam televisi Anda, atau juga boleh ke nomor saya ini di 08956113277778. Bismillah Ustadz, bagaimana mensikapi suami yang enggan untuk hidup mandiri, tidak tinggal dengan orang tuanya, artinya yang enggan untuk hidup sendiri ya. Padahal pernikahan sudah berjalan beberapa tahun dan mengingat bahwasanya sebaiknya setelah menikah tidak tinggal dengan orang tua atau mertua. Padahal pada saat proses ta'aruf suami mengiyakan persyaratan. Istrinya pun bahwa akan hidup persyaratan istrinya bahwa akan hidup mandiri dan tidak berlama-lama tinggal dengan orang tuanya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebenarnya istri punya hak terhadap suaminya. Di antara hak istri yaitu menyediakan tempat tinggal. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan mereka di tempat kalian tinggal. Tempatkan istri kalian di tempat kalian tinggal yang memang yang min haits sedapat mungkin kalian dapati. Silakan ya. Jadi menempatkan istri di tempat tinggal kita itu, di tempat tinggal si suami itu tidak harus dia harus punya rumah. Ngontrak boleh. Ngontrak rumah tidak harus mahal ya. Intinya ada privasi. Ini merupakan hak istri. Askinuhunna min haitsu sakantumuhum min wujdikum. Demikian. Itu hak istri. Jadi walaupun tidak disyaratkan sebelum pernikahan, ini sudah menjadi hak istri. Misalnya nih, tidak ada persyaratan, tidak ada si calon istri mengatakan nanti kita tinggal di rumah sendiri ya bang, kira-kira bisa nggak bang? Insya Allah bisa. Itu persyaratannya. Dia mau menerima lamaran kalau si suami nanti setelah menikah dia punya rumah sendiri, walaupun ngontrak ya, walaupun sederhana tapi tinggal sendiri, tidak dengan orang tuanya misalnya. Itu sudah diiyakan oleh sang calon suami.
Berarti persyaratan diterima. Ikhwah, walaupun tidak seperti ini, walaupun diam saja, itu sudah menjadi hak istri. Seorang suami harus menempatkan istrinya di tempat tinggal khusus, tidak gabung dengan orang tuanya. Seharusnya begitu, itu hak dia. Terkecuali jika memang suami memang tidak mampu, itu lain lagi cerita. Ya, mungkin dia pendapatannya kurang. Jangankan mau beli rumah, untuk ngontrak rumah yang paling murah pun dia nggak sanggup. Ini lain cerita, ikhwah. Tapi kalau suami sanggup, kemudian dia tidak mau mengontrakkan rumah untuk istrinya, ini zalim. Ini zalim. Apalagi di sini ada persyaratan. Saya mau menerima lamaran abang, tapi syaratnya saya nggak mau tinggal di rumah orang tua abang. Kalau sementara boleh. Setelah itu kita tinggal di rumah sendiri. Diiyakan oleh sang calon. Setelah menikah, ternyata si suami pura-pura amnesia gitu kira-kira. Pura-pura nggak ingat. Maka dalam masa ini, ikhwah, Rasulullah mengatakan al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati. Maka double nih suami kenanya. Ya, tidak pakai disyaratkan saja dia wajib, apalagi sudah dipersyaratkan seperti ini. Maka jika sang suami ini dia sanggup untuk menyewa rumah sendiri, menempatkan istri di rumah sendiri, namun tidak dia lakukan, maka dia berdosa, terus berdosa. Demikian ikhwah, dia berdosa. Demikian ikhwah. Kecuali ada uzur syar'i seperti yang kita katakan tadi, misalnya dia tak punya uang untuk ngontrak walaupun kontrakan yang paling murah, atau mungkin ada satu hal yang terjadi sehingga dia tidak mungkin meninggalkan rumah orang tuanya, mungkin ayahnya sudah meninggal, ibunya tinggal sendiri di rumah itu, gak akan mungkin dia tinggalkan. Demikian ikhwas, sementara dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa yang ngurus orang tuanya sudah tua renta. Demikian, ini kan kalau ini kan sudah case khusus, maka ya si istri harus memahami kondisi sang suami. Demikian ikhwah. Jadi suami yang telah mensepakati syarat seperti ini, maka dia wajib untuk melaksanakan kesepakatannya dengan istrinya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mensikapi tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang kurang baik? Syukron. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ana bari'um minal muslim? Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal yaskunu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri bagi seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Mengapa Rasulullah mengatakan begitu? Sampai aku berlepas diri. Dan ini menunjukkan salah satu dosa besar. Berarti seorang muslim tinggal sendirian di tengah-tengah orang musyrik itu berdosa. Mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Dikarenakan pengaruh orang musyrik itu, pengaruh orang yang ada sekitar kita itu sangat besar terhadap diri kita. Demikian ikhwah. Jadi Rasulullah inginnya umatnya jangan tinggal di antara orang-orang musyrik. Cari orang muslim atau cari lingkungan yang baik, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Mungkin para pemirsa pernah mendengar tentang kisah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Dia bertanya kepada seseorang, di mana ada orang alim, maka ditunjukkanlah kepada seorang yang sebenarnya enggak alim. Dia seorang yang taat, ahli ibadah, tapi enggak alim. Dia menceritakan bahwasanya dia telah membunuh 99 orang. Apakah ada tobat? Apakah pintu tobat terbuka? Masih terbuka untuknya? Ini orang baik, orang taat beragama, ya. Jauh dari banyak maksiat, tapi dia enggak alim. Mendengar ada orang yang membunuh 99 orang kemudian minta taubat. Dia,
Tega sekali nih orang, jenis apa sampai teganya membunuh 99 orang. Ya, dia orang taat. Ya, tidak, orang yang tidak berdosa, orang yang sangat jauh dari maksiat, bertemu dengan orang yang membunuh 99. Apa nggak kaget dia? Kamu membunuh 99 orang kemudian nanya ada tobat apa enggak? Langsung dijawab nggak ada. Begitu. Ya, akhirnya laki-laki ini, si pembunuh berdarah dingin ini pun, ini nggak betul nih orang. Begitu, dibunuhnya satu lagi, genap 100. Namun dia masih ingin untuk taubat. Ini ada yang salah dengan orang ini. Masa sih nggak ada taubat? Namanya orang bersalah, mungkin begitulah berkecamuk dalam pikirannya. Kembali dia tanya, di mana ada orang alim yang sebenarnya? Kali ini tunjukkan benar-benar ke orang yang alim. Benar-benar tunjukkan kepada orang yang alim. Lantas diceritakan, ya kali ini dia menceritakan sudah membunuh 100 orang. Namun apa tanggapan si alim ini? Kenapa tidak ada pintu tobat? Ada pintu tobat. Ya. Kamu kalau tobat dengan tobat nasuhah, Allah pasti akan terima walaupun sudah membunuh 100 orang. Tapi kata si alim ini, kamu tinggalkan kampungmu tuh. Kampung itu kampung buruk. Pergi ke kampung sana itu dan pergi kampung si fulan dan sembah Allah bersama mereka. Jadi di sini si orang alim ini menyuruh dia meninggalkan kampungnya itu. Kalau kamu sudah tobat, jangan lagi tinggal di kampung itu. Ya mungkin kampung itu kampung rata-rata pembunuh berdarah dingin semua. Nanti sudah tobat dia masih tinggal di situ, kumat lagi penyakitnya, jadi pembunuh lagi. Makanya tinggalkan itu. Demikian ikhwah. Pergi kampung yang baik. Jadi ikhwah, kalau kita tinggal di tempat, kalau kita tinggal di tempat yang kita lihat nggak baik untuk perkembangan kita, istri kita, anak kita, silahkan pindah ke tempat yang lebih baik. Demikian ikhwah. Ya. Dunia ini kan sarana kita untuk mencapai akhirat. Kalau ternyata dunia ini telah merusak target kita akhirat, apa yang harus kita pertahankan di sana? Pindah saja. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ustadz, insya Allah kami nggak berpengaruh karena kami nggak terpengaruh karena kami tetap mengaji walaupun kami berada di lingkungan yang buruk. Ikhwah, oke. Anda seorang suami, oke, nggak terpengaruh. Istri Anda terpengaruh nggak nanti? Taip, anak Anda kira-kira terpengaruh apa enggak? Siapa yang menjamin istri Anda dan anak Anda? Demikian ikhwah. Jadi ikhwah, selamatkan, ya, selamatkan anak kita dari lingkungan yang buruk. Jangan biarkan anak kita berada di lingkungan yang buruk. Sedangkan anak kita berada di lingkungan yang baik saja belum tentu dia menjadi baik, apalagi apalagi keluarga kita berada di lingkungan yang buruk. Demikian, pindah, ya, pindah, hijrah ke tempat yang baik. Karena itu jelas akan pasti sedikit banyak, ya, pasti akan mempengaruhi keluarga kita. Di rumah kita berupaya agar anak kita berbicara santun. Begitu dia keluar rumah, ketemu dengan kawan-kawan lingkungannya dengan bahasa-bahasa yang kasar-kasar, sanggup kita memfilter setiap hari seperti itu? Makanya kalau memang anak tumbuh di tempat lingkungan yang kurang baik, pindah dari situ. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ada seorang ibu, dia tinggal di Jepang. Kita tahu lah gimana kondisi Jepang. Ketika dia SD, anaknya perempuan, masih kecil, masih mau pakai jilbab. Dia di sekolah umum bersama orang-orang Jepang, masih pakai jilbab. Nah, orang Jepang care-care aja, ya. Orang Jepang fair-fair aja, nggak menggugat, nggak apa. Ketika sudah masuk SMP, ya bahasa kita SMP lah, dia sudah mulai remaja, ya tentunya dia merasa riskan kok dia sendiri pakai kerudung, kawan-kawannya nggak ada pakai kerudung, terbuka rambut, kemudian rok-rok mini. Akhirnya ketika dia SMP, dia tak mau lagi pakai kerudung karena dia ganjil sendiri. Itulah akibatnya ikhwah. Ya, itulah akibatnya. Demikian. Jadi lingkungan itu sangat besar pengaruhnya kepada anak kita. Makanya ya,
Untuk itu rumah kita dikondisikan. Bagaimana mengkondisikannya ikhwah? Makanya si suami, si laki-laki diperintahkan oleh Allah mencari seorang istri yang solehah. Istri wanita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menerima lamaran laki-laki yang soleh saja. Supaya apa? Supaya lingkungannya baik. Jadi kalau sudah baik, anak yang lahir pun berada di lingkungan suami istri yang baik, ayah bunda yang baik. Demikian. Jadi menciptakan lingkungan baik itu sejak seorang itu memilih calon pendamping. Demikian. Suaminya masya Allah soleh. Kalau istrinya nggak solehah gimana? Anak tumbuh dari rahim seorang ibu yang nggak solehah. Ini kan berarti sudah lingkungan dari awal. Jadi si bapak itu sudah merusak lingkungan rumah tangga duluan dengan memilih seorang istri yang tidak soleh. Ya mungkin dia cantik, putih, masya Allah, tinggi semampai, hidungnya mancung, ya, rambutnya bagaikan mayang terurai, pipinya bagaikan buah delima. Pokoknya semua sifat fisik yang sempurna ada pada istrinya. Tapi dia tak solehah, gak sholat. Demikian, ya, kasar. Dia tertarik dengan fisik, oke. Boleh sah pernikahannya. Ingat, Anda akan punya anak. Dan orang yang paling dekat dengan anak Anda adalah istri Anda. Apakah Anda tega dengan anak Anda? Makanya lingkungan yang baik itu dibangun sejak memilih pasangan. Akhwat juga begitu. Ya, jangan hanya ketika melihat ekonomi seorang ikhwan, seorang laki-laki sudah mapan sampai sekarang, yang penting mapan bukan tampan gitu kan. Tapi masalahnya itu mapan soleh apa enggak, begitu ikhwah. Ya. Nah, ketika sudah seorang soleh dan soleha bersatu dalam sebuah rumah tangga, ini anak berarti ketika dia lahir berada dalam lingkungan yang baik. Demikian. Tinggal berarti rumah tangga sudah baik tuh ya. Lingkungan sekarang, lingkungannya baik apa tidak? Kalau ternyata nggak baik, pindah ke tempat lain. Demikian ikhwah. Memang begitu cara kita mengemban amanah anak yang diwajibkan, yang diamanahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, mau tanya Ustaz, anak umur 10 dan 9 tahun suka membantah kalau diperintah atau dinasihati. Bagaimana solusinya Ustaz? Abu Umaiza. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Pertama tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajarkan anak sejak kecil agar tidak membantah. Nah, yang kedua, ciptakan lingkungan itu bukan lingkungan bantah-membantah. Karena bisa saja si anak ini meniru emaknya. Emaknya suka membantah bapaknya. Dek, nanti begini-gini. Enggak lah bang, misalnya. Anak melihat istrinya. Anak melihat emaknya. Emaknya tukang bantah apa tidak? Atau si ayah biasa enggak dia membantah orang tuanya? Akhirnya si anak meniru orang tuanya. Taib, kalau memang itu sudah kondusif enggak ada, maka tetap harus dinasehati, tidak boleh membantah. Tapi terkadang ikhwah, ada anak-anak itu yang pintar. Dia pintar dan dia akhirnya dia tidak bisa menerima begitu saja. Harus melalui argumentasi yang jelas gitu. Kenapa kok begini ya? Kenapa? Maka diperturutkan. Selama itu masih wajar, maka dia membantah ini artinya dia kan ada alasan, dia pertanyakan. Misalnya, nak, kamu ngapal Quran ya? Kalau dia katakan, kenapa ngapal Quran ya? Ada apa rupanya harus Quran ini dihafal? Ya dijawab seluruhnya, dijawab. Itu tanda anak pintar namanya. Mereka dijawab, jangan Anda terdiam. Kalau ini penting nak, karena ini sumber dari kehidupan kita. Oke, kalau Quran harus dihafal, ayah kenapa nggak ayah hafal? Jawablah itu. Karena memang sebagai pendidik harus lebih dahulu memberikan contoh yang baik kepada anaknya.
Berikanlah alasan yang kuat agar si anak bisa menerima. Demikian ikhwah. Jadi banyak hal mengapa anak bisa membantah. Demikian karena Allah Subhanahu wa taala lahirkan dia ke dunia ini, diamanahkan dia kepada kita. Allah mengamanahkan kepada kita, tidak langsung bantah-bantah kan? Ya. Kan tidak langsung bantah. Berarti membantah itu ada yang dia copy dari seseorang atau dikarenakan kecerdasannya, tinggal kita bagaimana cara menanggulanginya dan menundukkannya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Halo? Halo? Ya, naam. Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya, bolehkah seseorang menggunakan nama Jepang? Contoh, Musashi Haruno. Pesan saya bertanya yaitu, saya pun pernah mendengar perkataan Ustaz memberikan. Maaf Pak, coba diulangi sekali lagi, bolehkah memberi nama gimana? Maaf, saya bertanya, maaf. Ulang saja. Halo? Aku. Ya. Saya mau bertanya. Ya. Ini dengan Bapak siapa dari mana ya? Bima Arsi Putra Ponorogo. Ya. Pelan-pelan saja Pak. Bolehkah memberi nama gimana? Apakah itu termasuk loyalitas kepada orang kafir? Soalnya menamai anak dengan nama orang kafir termasuk pemberian loyalitas kepada orang kafir. Oh, iya. Bisa. Dan Abu Kiramanya. Siapa tadi namanya Pak? Siapa namanya tadi? Namanya siapa tadi? Siapa tadi namanya? Nama apa? Tadi yang namanya orang kafir tadi siapa namanya? Memberikan nama anak dengan nama orang kafir? Contohnya siapa tadi? Nabi Harun. Apa sob? Oke. Baik. Jazakumullah khairan bagi Bapak yang bertanya. Ya intinya, bolehkah memberi nama anak dengan nama orang kafir? Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Salah satu adab dalam memberikan ketentuan dalam memberikan nama anak yaitu tidak memberi nama anak yang memang nama tersebut khusus untuk orang kafir. Misalnya, ya, tokoh-tokoh yang memang tokoh kufur, Fir'aun misalnya, ya, Fir'aun misalnya, maka nggak boleh kita memberikan nama anak Fir'aun. Atau misalnya Hitler misalnya, ya ini kan tokoh yang buruk, tokoh kafir, demikian. Tetapi kalau dia memberikan nama anaknya tersebut, ya nama orang kafir ini kan ikhwah, seperti nama orang Barat misalnya. Orang Barat itu kan juga ada nama-nama yang sebenarnya dalam agama mereka itu ada juga dalam agama kita, seperti Eva. Eva itu kan Hawa dalam bahasa Arabnya, tapi kalau Latinnya Eva. Jadi tidak apa-apa apabila seorang Muslim memberi nama anaknya Eva, atau dia memberi nama anaknya Abraham, ya, kan ada Abraham Lincoln. Abraham itu dalam bahasa Arabnya Ibrahim, atau dia memberi nama anaknya Yosef. Yosef itu Yusuf, hanya bahasa Latinnya Yosef. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi selama maknanya itu tidak menyalah, ya, selama makna tidak menyalah maka tidak apa-apa, ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia memberikan nama anaknya dikarenakan dia kagum dengan seorang yang kafir, bukan makna daripada nama tersebut. Misalnya dia beri nama anaknya misalnya apa? Messi misalnya. Demikian. Karena dia suka dengan bola. Dia sangat candu dengan bola. Maka ya, ini bukan dilarang tapi dihindari.
Ya, dihindari. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam memberikan nama anak, silahkan Anda memberi nama anak siapa misalnya. Misalnya Soeharto, Soekarno, Paijo, boleh silakan. Selama maknanya bukan makna yang buruk. Kalau Anda berada di Eropa misalnya, maka ada nama-nama Eropa. Silahkan, tidak ada masalah. Selama maknanya bukan makna yang buruk. Tetapi kalau jelas satu tokoh itu tokoh yang sangat memusuhi Islam, maka jangan memberi nama. Tapi nggak sampai dikatakan dia itu berwala, enggak. Ya. Berwala, enggak. Tapi mungkin dikarenakan dia hanya kagum begitu kan. Demikian dengan tokoh tersebut. Ya. Tapi tidak sampailah dikatakan dia itu berwala dan berwarok, enggak. Tidak artinya berloyalitas, enggak. Tapi tentunya ketika dia memberikan anaknya misalnya namanya Hitler, berarti pasti dia ada kekaguman dengan Hitler itu. Ya, maka tidak dibolehkan. Karena ini tokoh yang buruk. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan nama inna ahabba asma' ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sungguhnya nama yang paling baik di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya berilah nama-nama anak kita yang baik, ya, nama-nama yang baik sesuai dengan tempat kita. Sesuai dengan tempat kita, jangan aneh-aneh. Ya, dia orang Indonesia, tinggal di pedalaman Jawa, tiba-tiba namanya misalnya Kyoto apa begitu, macam orang Jepang, tentu akan menjadi masalah untuk anaknya nantinya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi selama maknanya itu baik, ya, maka tidak masalah. Dan akan lebih baik lagi kalau disesuaikan namanya dengan nama tempat dia di mana tinggal. Ya, tempat dia di mana dia tinggal. Demikian ikhwah. Sehingga namanya bukanlah nama yang nama yang susah untuk diingat, ya, oleh teman-temannya. Demikian. Namun nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak yang bertanya lihat nanti di YouTube ada kajian kita terkait dengan khusus mengenai adab dalam memberi nama untuk anak di dalam fatwa seputar anak. Demikian ikhwah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.